Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik tentang doa syukur. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang baik. Engkau memberi kami guru yang baik. Engkau memberi kami teman yang baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, Bu Gali akan bacakan sebuah cerita, yaitu tentang kelinci yang tidak tahu berterima kasih. Jadi ceritanya seperti ini. Pada pagi hari, ada seekor kelinci yang sedang bermain-main di kebun kopi. Tiba-tiba, datanglah seekor serigala yang sedang mencari mangsa. Serigala itu melihat seekor kelinci yang gemuk dan segera mengejarnya. Kelinci sangat ketakutan dan ia mencari tempat berlindung. Pohon kopi merasa kasihan melihat kelinci dikejar oleh serigala yang lapar. Maka pohon kopi memberikan tempat berlindung bagi kelinci di balik daunnya yang rimbun. Serigala terus mencari kelinci, tetapi tidak dapat menemukannya karena terlindung oleh rimbunnya daun-daun pohon kopi. Tapi kelinci merasa lapar dan ia mulai memakan daun-daun pohon kopi yang menjadi tempat perlindungannya. Pohon kopi mengingatkan kelinci supaya jangan memakan daun-daun tempat persembunyiannya. Tetapi kelinci tidak mau mendengar nasihat dari pohon kopi. Ia makan terus daun-daun itu sampai habis. Setelah daunnya habis dimakan, maka kelinci terlihat oleh serigala dan ia langsung menerkamnya. Kelinci tidak tahu berterima kasih kepada pohon kopi yang telah melindunginya dengan daun-daunnya, sehingga ia tidak dilihat oleh serigala yang jahat. Kelinci itu memakan daun-daun kopi tersebut sampai habis. Akibatnya, kelinci tidak punya tempat berlindung dan dengan mudah ditangkap dan dimakan oleh serigala. Nah, anak-anak, dari cerita ini, apa pesan yang dapat kita ambil? Ya, kita harus berterima kasih kepada semua orang yang sudah menolong kita, tak terkecuali Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa yang telah melindungi kita. Nah, sekarang Bu Gali akan membacakan cerita kitab suci tentang orang Samaria. Kita membaca sabdanya bersama-sama ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Cerita kitab suci ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Nah, cerita ini juga menceritakan tentang rasa terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, di cerita ini ada 10 orang kusta yang tidak berterima kasih kepada Yesus. Hanya satu yang berterima kasih, yaitu orang Samaria. Dari 2 cerita tadi, kita bisa memilih mau menjadi kelinci atau mau menjadi orang Samaria yang tahu berterima kasih karena sudah dibantu oleh Tuhan Yesus dan penyakitnya bisa sembuh. Nah, kita mau menjadi siapa? Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kita sudah berterima kasih kepada orang tua? Dan apakah kita sudah berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita? Apapun anugerah dan bantuan yang kita terima, kita tetap harus berterima kasih, terutama berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan berdoa. Kita harus panjatkan doa syukur kita setiap hari kepada Tuhan. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Semoga kami semakin bisa berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.